Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, saatnya podcast le. Kembali di podcast Ramadan SD Muhammadiyah 16 Semarang. Nah, narasumber kita kali ini adalah Ustadz Nur Rahman. Monggo Pak disapa dulu penontonnya. Halo anak-anak, selamat sore. Ustadz Nur Rahman ini adalah salah satu guru yang paling ganteng karena guru cewek-ceweknya semuanya limited edition ya Pak ya. Ustadz Nur Rahman ini mengajar mapel tambahan nih, tahfidznya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, gimana Pak kalau ngajar tahfidznya itu anak-anak gimana? Ya namanya anak-anak ya seperti itu lika-likunya ngajar tahfidz anak-anak itu ya. Itulah pokoknya. Karena kan kita kan memang kalau tahfidz itu lebih ke mengedepankan hafalan ya. Jadi anak-anak kan kurang begitu suka kalau model hafalan-hafalan gitu. Tapi ya itu tantangan tersendiri buat saya. Nah, kalau tahfidz ini kan kalau menghafal itu kan berarti mengubah dari yang awalnya tidak hafal menjadi hafal. Nah, itu termasuk salah satu contoh di materi yang akan kita bahas kali ini Pak, yaitu tentang kode dan kodar. Nah, untuk kode dan kodar sendiri itu apa ya Pak penjelasannya atau pengertiannya terlebih dahulu? Ya, jadi kode dan kodar itu atau yang biasa sering kita dengar itu atau takdir ya. Jadi kode itu atau kodar juga yaitu takdir itu tadi, cuma nanti ada pembagiannya masing-masing dan itu termasuk hal yang perlu atau wajib kita yakini gitu. Karena kode dan kodar itu masuk ke rukun iman ya Pak? Rukun iman yang ke-6. Nah, untuk kode dan kodar itu ada kayak contohnya gitu nggak sih Pak? Kayak kode itu bagaimana, kodar itu bagaimana? Jadi tadi yang sering kita dengar takdir itu ya dibagi menjadi dua, yaitu kode dan kodar itu tadi. Kalau kode itu sesuatu ketetapan Allah atau takdir Allah yang itu sudah mutlak keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya tidak bisa istilahnya itu mengubah. Berbeda dengan yang kodar. Kalau kodar itu sesuatu yang memang kita bisa merubahnya, baik itu dengan doa maupun dengan usaha kita. Gitu. Nah, kalau contohnya misalnya Pak. Contoh kode dan kodar, kalau kode ya, tadi saya sampaikan bahwa kode yaitu sesuatu ketetapan Allah yang mutlak, yang artinya kita itu tidak bisa merubahnya. Seperti contoh Pak Nur Rahman dijadikan laki-laki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Pak Nur Rahman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan menjadi seorang laki-laki tidak bisa berubah menjadi perempuan, ataupun misalnya berdoa setiap hari Allah jadikanlah perempuan, nggak akan bisa karena itu sudah mutlak keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa gimana pun kita usaha pun tidak akan bisa. Kalaupun itu kita merubah sendiri nih dengan keinginan sendiri, itu nantinya bertolak belakang dengan fitrah saya pribadi yang dijadikan Allah sebagai laki-laki. Kemudian contoh yang kodar itu seperti katakanlah kecerdasan seseorang, karena teman-teman anak-anak kan siswa juga ya. Kecerdasan seseorang itu bukan takdir mutlak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Artinya dengan kita usaha, dengan belajar, dengan kesungguhan, banyak doa, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecerdasan, kepahaman kepada kita. Gitu. Nah, itu kan termasuk di rukun iman. Cara kita mengimaninya tuh gimana tuh Pak kalau yang kode dan kodar itu Pak? Yaitu ya, karena itu merupakan sama-sama takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita belajar mengimani dari kedua hal tersebut yaitu dengan cara kita mengetahui apa-apa yang menjadi hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kodok tadi ya. Dengan cara itu kita insya Allah akan meyakini bahwa segala sesuatu yang sudah menjadi
keputusan mutlak Allah kita yakini, kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Kemudian sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berupa qadar, yang artinya kita bisa merubah dengan usaha, maka dengan keyakinan itu bahwa takdir ini kita bisa merubahnya dengan usaha, dengan doa yang sungguh-sungguh, maka insya Allah keyakinan itu akan muncul. Oke, itu baik. Dan untuk kode dan kode sendiri itu kalau kita sudah menemukannya itu kita dapat apa ya Pak? Ya. Salah satu fadilah atau keuntungan seseorang yang timbul keyakinan di dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seseorang itu yang pertama jelas bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu baik buat kita, dan sesuatu yang terlepas dari kita itu pun baik buat kita. Maka insya Allah akan semakin yakin, semakin beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang yakinnya bertambah, keimanannya bertambah, satu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat takwa ke dalam hatinya. Masya Allah. Nah, anak-anak nih perlu didengerin karena kode dan kode itu masuk ke pelajarannya anak-anak Pak. Ada di kelas 6 ada. Ya, anak-anak kelas 6 dengerin dulu. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman ini? Kayaknya belum masuk ini Pak pertanyaannya. Boleh nanti kalau sudah masuk langsung aja. Iya betul. Bisa Jepri di nomor di bawah ini. Mungkin itu saja Pak dari perbincangan kita terkait kode dan koder sendiri. Nah, jadi kode dan koder itu adalah termasuk rukun iman yang harus kita imani anak-anak. Dan kode sendiri itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah, ya. Dan koder itu ketetapan Allah yang bisa dirubah dengan usaha tentunya. Nah, itu saja yang bisa kita bincangkan untuk episode kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa lagi, Le.